berlomba-lomba untuk meraih simpati suara. Ada yang jadi sinterklas dadakan dan sebagainya. Dia orangnya bares, pasti caleg dia. Begitu mau pemilu, begitu baiknya nyumbang ini itu. Begitu selesai terpilih, dia lupa. Dia merasa beli itu suara. Yang pinter nggak bisa dipilih, tetapi yang punya duit, yang punya duit pasti dipilih. Gitu. Ada anggota DPR yang nggak pernah masuk kantor. Nah, siapa yang kuat, dia jadi DPR. Tapi dia nggak ngerti apa-apa. Saya ingin hilangkan itu. Kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu caleg DPRD Provinsi dari Dapil atau Daerah Pemilihan Buleleng dari Partai Hanura, Bapak Putu Arya Gunawan. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu. Selamat datang nih di studio, Pak, channel Hanura Bali Official. Ya, ini suatu yang istimewa karena beliau sebenarnya sudah tidak asing dengan dunia politik ya, walaupun ini mungkin baru pertama kali Pak ya nyalek dari Partai Hanura, tapi beliau sebelumnya sudah berkecimpung di dunia politik, tapi bukan politik praktis di parpol, tapi sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bali. Jadi beliau sudah pensiun, sekarang mantan jadi Pak ya. Terakhir beliau di sekretaris KPU, jadi mantan sekretaris KPU. Ya, yang sekarang nyalek di Hanura. Nah, ini mungkin sedikit Pak, kalau dulu kan berarti berhubungan dengan politik sebagai penyelenggara pemilu ya, bagian dari penyelenggara pemilu di kesekretariatan KPU Bali. Tapi sekarang kenapa memilih berpolitik praktis ya, khususnya juga maju nyalek di Pileg 2024 Pak Arya? Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa saya nyalek ya? Ini ceritanya ya. Bahwa saya mantan birokrasi, kan begitu. Di samping itu juga saya senang berorganisasi. Ada beberapa organisasi di Kabupaten Buleleng khususnya pernah saya pimpin, dan sampai saat ini juga saya memimpin ya. Pertama organisasi Pesemetonan itu ada, itu dari tahun 97 sampai sekarang saya pegang masih itu. Terus kedua pernah jadi ketua PPM Buleleng, Pemuda Pancamadra, jadi organisasi sosial putra putri veteran pejuang Republik Indonesia. Terus organisasi olahraga, ketua Percasi saya pernah juga pegang lama, 14 tahun ya, di Kabupaten Buleleng. Lalu sekarang saya jadi ketua Dewan Paripurna. Saking senangnya organisasi itu ya, anjing mencari teman itu banyak. Jadi jejaring relasi sudah banyak sebenarnya. Tapi saking banyaknya kadang-kadang saya sendiri lupa sama yang nyapa itu. Ada pernah taruh itu jeleknya itu. Nah, di samping juga saya pernah dulu jadi camat Buleleng ya. Untuk lingkungan di sana banyak lah kenal saya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kepada Hanura? Begitu saya sebelum pensiun, memang ada tawaran dari yang pertama sekali Partai Hanura. Berarti pensiunnya 2000 berapa? 17 ya? Oke. Diajak, Pak gabung ke sini. Saya mikir merenung lama. Saya menghindar dulu. Nanti dulu ya, saya belum pensiun. Nanti dulu ya, saya gini-gini ya. Berbagai alasan saya sampaikan. Terus saya mikir, Hanura partainya masih partai kecil, baru. Relatif baru dibanding dengan partai-partai ya PDI, Golkar. Kedua, Hanura relatif masih bersih. Belum ada anggota yang ya cedera berat di sana. Makanya saya tertarik ikut membesarkan. Nah, saya juga berpikir gini, kalau kita tidak ke partai, melihat pelaksanaan pemerintahan, gonjang-ganjing politik, paling kita bisa melihat dari luar ring aja. Kapan kita begini. Jadi penonton lah. Jadi penonton aja. Ya istilah Bali ini gedeg basangis saja ya. Padahal gerimutan hanya bisa menggerutu. Kadang-kadang kita sudah menyampaikan pesan dan nyampe. Wih, kok udah cocok seharusnya gini ya, gimana? Nah, melalui saluran partai inilah
kita ada kemungkinan untuk berkiprah. Lebih-lebih sekarang ada masa kita menjelang pemilu. Kebetulan juga kami oleh pimpinan partai diberikan kesempatan, mencoba masuk mencalonkan diri. Siapa tahu jadi, tentunya di sanalah saya dapat untuk berbicara secara langsung pada pelaksana atau pengeksekusi kebijakan. Ya, kurang lebihnya begitu. Ya, ini menarik karena kan tadi seperti saya singgung, sebenarnya Bapak bukan pertama kali berkecimpung di dunia politik gitu. Walaupun tadi sebagai penyelenggara kan sekarang mungkin sedikit berbeda konteksnya sebagai peserta pemilu jadinya kan begitu. Apa mungkin yang pengalaman yang Bapak Pak Arya bisa bawa lah selama menjadi penyelenggara, juga melihat waktu itu kan melihat fenomena politik dari perspektif penyelenggara. Sekarang melihat fenomena politik dari perspektif anggota partai politik atau peserta pemilu, apa kira-kira yang sedikit berbeda, Pak? Nah, ini kalau dulu, kalau saya lihat dari ini perkembangannya, kalau dulu memang baik anggota dewan maupun presiden, kepala daerah dalam pemilihannya itu dengan sistem perwakilan ya. Nah, sekarang pemilihan langsung. Nah, di sini letak bedanya. Pemilihan langsung jadinya apa? Mereka siapa yang berkepentingan berlomba-lomba untuk meraih simpati dan suara gitu. Jadi ada yang jadi sinterklas dadakan dan sebagainya. Artinya istilahnya ada bahkan jadi quote, kalau tiba-tiba baik pasti caleg gitu ya. Kalau dia orangnya bares pasti caleg dia. Kalau saya berbeda, saya ingin hilangkan itu, jangan diberi gini. Sebab ini ya, saya ulangi lagi. Begitu mau pemilu, begitu baiknya nyumbang ini. Begitu selesai terpilih dia lupa. Karena apa? Masyarakat itu wajar dilupakan. Karena apa? Dia merasa beli itu suara. Berarti sudah DP, sudah bayar di awal. Bahkan bukan DP, sudah lunas dianggap. Sudah lunas. Jadi wajarlah dia itu diacohkan gitu. Oleh karena itu banyak yang menggerutu, dulu sebelum jadi caleg yang baresnya gitu menyacerang pipis gitu ya. Tetapi setelah jadi caleg dia lupa ya. Nah, kalau kami punya pandangan lain, marilah kita pilih wakil yang dapat dipercaya, seperti lagu pemilu zaman Orde Baru itu, benar itu. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Kalau tidak dipercaya, kadang-kadang sekarang masyarakat kan pragmatis. Dia sudah gini, percaya sama si A, tahu-tahu ada istilahnya serangan fajar, berubahlah pikirannya dengan angka kecil itu dimaknai 5 tahun itu uang receh itu. Oleh karena itu saya tidak ingin seperti itu. Makanya orang bilang bahwa kos politik itu mahal. Nah, ini juga kemahalan ini mengakibatkan begitu dia duduk jadi penjabat, dia paling gini, bingung mencari gimana caranya biar break even point. Nah, timbullah pemikiran yang aneh-aneh. Ya, yang ginilah nih, biaya politik aja mahal. Wajar toh kalau saya harus gini gitu lah. Kan ada salah satu kepala daerah begitu. Apa wali kota, apa bupati Jawa Barat kalau nggak salah itu. Gitu. Nah, itu akibatnya karena dia mengeluarkan uang terlalu banyak. Nah, kami mencoba untuk bagaimana kita berbuat, tetapi yang wajar-wajar aja, ya tanpa membeli menyogok itulah. Nah, syukur-syukur kalau bisa dipercaya. Nah, tadi tapi bagaimana mengedukasi atau menyadarkan masyarakat yang sudah tadi misalnya terlanjur pragmatis atau berharap di pemilu ini memang mereka menjadi momen juga untuk
dapat hadiah dari Sinterklas kan begitu. Kalau nggak bawa hadiah, nggak bawa oleh-oleh, mungkin nggak akan dipilih atau bahkan jangankan dipilih si Mekrame pun mungkin dicuekin gitu. Ini kan mungkin berangkat juga pada konteks budaya masyarakat, termasuk mungkin budaya permisif juga terhadap praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan atau tadi praktek-praktek yang memang membayar lunas di awal, yang mereka permisif terhadap hal seperti itu. Gitu. Nah gini, kalau saya itu, inilah tugas-tugas masing caleg berupaya meyakinkan orang dengan tanpa apa namanya itu mahar ya. Caranya bagaimana? Ya itu tergantung dari kita ya. Bagaimana mengadakan pendekatan si A gitu misalnya, ada berikan penjelasan. Tapi ingat, kalau ke sana jangan metalang-metalang saja sih. Jangan metalang istilah Balinya ya. Jangan gini. Ya kita cukup bantu untuk menyiapkan keperluan dikonsumsi pada waktu itu wajar itu saya kira. Tapi kalau sudah bayar satu-satu, itu tidak mendidik. Tidak mendidik itu, bikin masyarakat calep itu. Gitu. Mengharapkan sekali kapan begini ya seperti hajatan terus milih ini, datang si B, minta dari si B, akhirnya ada karu-karuan, dia kecewa. Gininya juga orang yang mengasih kecewa. Tetapi kalau itu memang masyarakat memberikan secara tulus tanpa ada imbalan yang kecil-kecil itu, tentunya seperti saya itu pasti saya ada utang budi kepada mereka. Minimal mendengarkan suaranya dia untuk disampaikan ke kemana mestinya. Kedua, apa kebutuhannya dia, kita penuhi dengan cara menghubungkan pemerintah kepada masyarakat yang memilih kita. Itu. Jadi ada rasa harus balas budi dengan begitu ya. Tidak langsung lupa. Harus ingat siapa yang memilih, kita harus ingat. Ya, tidak boleh cuek begitu saja. Ya. Nah, ini kan tadi Pak Arya dengan kontestasi yang sedemikian ketat, karena kan juga ya mungkin sebagian atau caleg-caleg yang punya kemampuan finansial yang kuat kan kemungkinan mereka ya lebih mengandalkan finansialnya artinya. Tapi kalau Pak Arya sendiri bagaimana menghadapi persaingan di 2024 dengan satu begitu banyak partai politik, begitu banyak caleg, kemudian kedua persaingan yang dalam konteks kos politik itu juga sedemikian mahal. Apa yang Pak Arya bawa atau yakinkan bisa sehingga menjadi modal kuat untuk tarung di DPRD provinsi, bahkan pasti targetnya terpilih kan begitu? Oh begitu. Kalau saya begini ya, saya informasikan dulu dari apa yang saya pernah alami ya. Saya pernah jadi tenaga ahli juga di DPR. Saya lihat ada anggota DPR yang nggak pernah masuk kantor. Karena apa ya, di sana entah gimana caranya, apa dia kuat finansial atau apa. Terus siapa yang kuat, dia jadi DPR. Tetapi dia nggak ngerti apa-apa di sini. Dia di kelompok. Ketika menjadi sebagai anggota legislatif kan dia sebenarnya punya 3 fungsi gitu kan, ada legislasi, ada budgeting, ada pengawasan. Jadi minimal juga dia harus memahami peraturan perundang-undangan, program-program pemerintah. Jadi kalau otaknya tanda kutip otaknya kosong itu bagaimana kan? Makanya ya dibilang ya salah saya ngomong gitu. Enggak, artinya dari persoalan banyak itu. Untuk meningkatkan kualitas dewan, mestinya ini juga tugas pemerintah untuk memikirkan. Kalau saya ada pemikiran begini, yang akan jadi caleg itu minimal diadakanlah sedikit seleksi, agar mereka itu sedikit banyak mengerti, paham terhadap ya struktur negara, dasar negara, ya hafal Pancasila dan sebagainya. Dengan demikian nanti bisa lebih berkualitas. Makanya ada salah satu partai itu menggugat kembali ke sistem tertutup biar bisa dipilih. Nah sekarang yang pinter tidak bisa dipilih, tetapi yang punya duit pasti dipilih, gitu kan gitu ya. Punya pilih, akhirnya tidak tercapai lah fungsi-fungsi ini. Jadi kualitas dari wakil rakyat atau legislator yang terpilih juga bisa kecenderung menurun kan begitu? Iya jelas. Jadi gitu. Apa katanya setuju kan gitu jadinya. Nah ini karena apa? Ketidakmampuan ini
tidak ada kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya itu. Kadang-kadang bertanya saja tidak bisa, apalagi menjawab. Itu menarik. Tidak ngerti masalahnya. Oke, itu menarik. Nah, tapi saya yakin dengan pengalaman Pak Arya di KPU sebagai sekretaris ya, jabatan terakhir penyelenggara pemilu kan, selain berinteraksi dengan partai politik kan sudah paham sebenarnya terkait dengan kepemiluan atau bahkan tentang partai politik itu sendiri. Nah, dalam konteks tadi selain sudah punya bekal sebenarnya secara knowledge, secara pengalaman juga, apa yang ingin Pak Arya suarakan atau perjuangkan untuk Buleleng? Tentu sudah ada mapping misalnya isu, persoalan atau hal-hal yang ingin disuarakan, aspirasi masyarakat yang dibawa di DPRD provinsi nantinya jika terpilih. Ya, jika saya terpilih, jadi tentunya satu, karena saya jadi Buleleng, kepentingan masyarakat Buleleng harus kita bawa dulu. Pembangunan di Buleleng ya minimal diratakan dengan yang lain-lain. Kan. Tapi sekarang ini zamannya Pak Gubernur kemarin, Pak Koster, saya lihat sudah cukup merata. Di mana-mana semua dapat kecipratan gini, seperti Buleleng dapat shortcut, terus ada Turiapada sekarang dan lain sebagainya. Udahlah, sudah gini. Tetapi ada fenomena lain sekarang. Masyarakat Buleleng masih mengidam-idamkan adanya bandara di Bali Utara ya. Ini sebenarnya setiap pemilu pun juga muncul wacana, bahkan disebut wacana bandara politik. Ya, bandara politik itu. Sudahlah, masyarakat Buleleng lupakan itu bandara. Sebab kalau kita lihat banyak bandara yang mangkrak. Bandara itu bisa lebih mudah dibuat daripada dipelihara. Gitu. Banyak contoh ya, di Sumenep ada bandara apa istilahnya, Trunojoyo, di Cepu, di Blora itu ada bandara, di Tasikmalaya ada bandara. Terus yang paling gede itu bandara ini apa, Kertajati ya, di Jawa Barat. Nah itu kan harus dipelihara, tetapi tidak ada land pesawat yang turun ke sana. Nah gimana? Nah pemerintah kan harus bayar biaya listrik, maintenance pemeliharaannya itu harus diginikan. Dia tidak bisa dilupakan itu. Nah, oleh karena itulah lebih baik saya mengharapkan kalau Buleleng itu nantinya ada jalan lintas utara, Pantura. Ya, bandara. Tadi Pak Arya tidak artinya mengharapkan masyarakat jangan terlalu berharap banyak kan ada bandara, apalagi dengan fakta banyak bandara yang mangkrak. Apa pertimbangan lainnya, Pak? Ya, kalau bandara itu katakanlah bandara internasional, ya itu harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, terus akomodasi, persediaan sarana akomodasi yang memadai. Kalau sekarang ini belum ada, itu dulu dibangun. Kalau itu sudah ada, baru kita memikirkan bandara. Saya lebih condong kalau di Singaraja atau di Buleleng itu, yang bentangannya 130 km, dibuatkan Pantura. Sehingga bisa menghubungkan antara NTB dengan Jawa. Sementara ini NTB Jawa lewatnya kemana? Ke selatan kan? Kenapa harus selatan? Ya. Kalau dia akan langsung, kecuali ada kepentingan di Denpasar, baru mungkin wajar lewat Denpasar. Tapi kalau dia harus ke Sumbawa kemana, kenapa harus mesti lewat Denpasar? Nah, kenapa tidak dibuatkan di utara saja? Nah, di sana baru kelihatan ada pemerataan pembangunan yang real. Kalau jalan darat, nah masyarakat umumnya hidupnya di darat. Bisa dia mendagang kopi, bisa jadi tukang tempel ban, ada lagi dagang kacang, dagang souvenir dan sebagainya. Hiduplah dia. Kalau bandara, kita bisa lihat pesawat aja kan, gerang-gerung gitu. Tetapi kalau toh mau ikut kerja, paling pol jadi cleaning service. Ya. Orang-orang yang kerja di bandara kan harus profesional, dia punya skill tersendiri. Tidak dapat apa-apa kita. Oke. Ya,
cuma gagah bahwa Singaraja ada bandara. Ini Provinsi Bali kan relatif kecil, ya cukup satu saja adanya, yaitu di manage dengan baik ya sudah. Nah, kecuali ada goodwill dari pemerintah untuk domestik di Denpasar barangkali, di Badung ini ya, di Ngurah Rai, untuk internasional di Singaraja mungkin. Tapi ingat harus ada ini infrastruktur dulu. Ya, untuk mengkoneksikan juga daratnya, kayak gitu, jalur daratnya. Oke. Nah, itu bandara tadi disinggung jangan sampai hanya menjadi sebuah gagah-gagahan kan begitu. Gemerlap, gagah, tapi sebenarnya rakyat kecil atau ekonomi kecil nggak bergerak. Ya. Oke. Saya yakin itu. Hal lain Pak Arya, ini kan juga kita bicara Buleleng atau di Bali Utara, Buleleng khususnya kan potensi pertaniannya. Ya, pertanian. Dengan ikon salah satu yang saya ingat waktu kecil juga, kalau saya dengar nama Buleleng saya ingat dengan anggur gitu. Nah, ini sekarang bagaimana juga kondisi pertanian termasuk potensi mungkin anggur ini apakah masih bisa menjadi ikon untuk Buleleng atau seperti apa gitu? Di samping apa namanya ya, palawija, yaitu perkebunan, anggur, cengkeh, terus buah-buahan cocok di Singaraja, terutama daerah Sudaji dan sebagainya. Kalau dulu yang terkenal kan jeruk. Nah, biasanya gini, kalau pas musimnya harganya anjlok, sampai busuk tidak ada yang beli. Nah, bagaimana pemerintah memikirkan, menyalurkan itu? Belilah itu begininya dalam satu tempat, undang itu namanya investor, buatkan pabrik, kalau anggur, pabrik minuman anggur berkualitas seperti apa telah dilakukan oleh mantan gubernur kita Pak Wayan Koster itu, melegalkan arak ini. Saya setuju itu. Ya, wine boleh datang ke sini, Johnny Walker boleh, terus masyarakat jual arak larang, ditangkepin. Ya, itu kan keadilan ada itu. Nah, sekarang itu juga ada buah-buah lain seperti buluan, rambutan, buluan bahasa Balinya itu. Itu kalau pas hari di apa namanya hari panennya itu harganya jauh sangat anjlok. Mbok yo disediakan pengolahan atau pengalengan ini kan bisa diginikan ya, manfaatkan dan harganya juga bertahan. Jadi bisa jadi buah dalam kaleng juga. Ya, dalam kaleng dibuatkan. Saya ingat di Lampung saya pernah waktu kemarin diajak oleh di provinsi ya. Sana ada ratusan hektar atau ribuan gitu perkebunan nanas, kemudian dikalengkan, dikirim, diekspor gitu. Dia ekspor bisa. Jangan di sini jangan busuk dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang mampu untuk mengirim keluar. Katakanlah buah apa namanya mangga di Buleleng Timur itu, mangga itu termasuk manggis juga kan sudah ekspor betul. Dipilihin itu yang bagus-bagus Jakarta, bisa dia kota-kota besar, yang jelek-jelek di sini. Akhirnya ya kita menikmati yang ya gitu, yang kelas 2 aja demikian. Nah, kalau misalnya kita bisa selesaikan di daerah kita sendiri dalam bentuk apa, di pengalengan dan lain sebagainya, pengawetan dan lain-lainnya, kiranya petani kita akan lebih bergairah. Nah, itu saya kira perlu diginikan. Begitu juga lahannya. Nah, sekarang kan tidak ada aturan lagi rasanya seperti barbar itu. Mana-mana orang bikin bangunan ya seenaknya aja. Nah, itu ada pembatasan mestinya. Masyarakat pemerintah daerah harus benar-benar menjaga izin bangunannya itu. Nah, lama-lama menipis ini lahan pertanian kita gitu. Nah, itu menarik yang disampaikan oleh Pak Arya. Jadi potensi Buleleng di sektor pertaniannya masih tetap harus dibangkitkan, harus digali lagi, dan tadi bandara ya masih debatable lah kan begitu, karena dampaknya kepada perekonomian kecil atau masyarakat kecil lah. Terakhir, sebagai sebuah closing Pak Arya, apa mungkin harapan untuk Buleleng dan hajakan juga untuk masyarakat di 2024 ini dengan potensi yang banyak dimiliki oleh Buleleng? Ya, untuk masyarakat Buleleng, saya pribadi mengharapkan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu dalam bentuk pemilihan umum. Sambut gembira ini, boleh beda pilihan, tetapi kita tetap menyamai gitu.
Nggak perlulah kita mabuk di bawah, di atas mereka itu happy gitu. Kira gue buat ya pisah aja deh. Ya, jangan sampai terjadi itu. Mari kita manfaatkan momen ini, pilih wakil yang bisa dipercaya, bukan yang bares, bisa dipercaya dulu, baru tuntut kebarisannya, bares apa enggak gitu. Saya kira itu yang ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu 24 ini bisa berjalan tertib dan aman dan gembira ya. Oke, jelas tadi pesannya luar biasa. Ini juga kayaknya pesan dari seorang perspektif mantan penyelenggara pemilu ini. Oke. Ini dulu. Ya, itu memang kita harapkan. Jadi tadi jelas juga pesannya ya, masyarakat juga harus cerdas ya. Tadi juga ada bahasa jangan juga calep begitu ya. Kita karena ketika pragmatis atau suara Anda jual, Anda gadaikan 5 tahun Anda tidak akan menikmati sentuhan dari seorang legislator atau wakil rakyat yang sebenarnya punya 3 fungsi utama untuk dijalankan. Jadi hanya 5 tahun sekali jadi Sinterklas, sisanya nggak tahu entah kemana kan begitu. Nggak berani keluar. Nggak berani keluar. Saya dengar itu, Mas, tambahan nih, seorang anggota legislatif setiap hari raya nggak baru pulang rumah. Sembunyi gitu. Oke, jadi biar tidak sembunyi setiap galungan kuningan nanti ditagihin celeng atau babi. Jadi biasa-biasa sajalah ya, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Jangan hanya baresnya sekali, tapi 5 tahunnya sembunyi kan begitu, Pak Arya. Oke, terima kasih Pak Arya. Kita closing saja. Sudah banyak kita diskusi. Nanti kita sambung di kesempatan berikutnya dan terus ikuti channel Hanura Bali Official. Salam hati nurani.